Halo Mnet, halo teman-teman yang lain. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang mekanisme penguatan paduan logam yang disusun oleh Sonia Yolanda Sitorus, Samuel Christian Kalumata, Glenn Febri Rawan, Efraim Pabeta, Allen, Misericordia Tambajong. Para ahli material dan metalurgi memiliki tugas yaitu membuat sebuah paduan logam yang memiliki kekuatan tinggi namun dengan mengorbankan keuletan serta ketangguhan dari paduan tadi. Biasanya digunakan mekanisme penguatan logam untuk mendapatkan kekuatan yang tinggi pada material untuk sejumlah aplikasi. Mekanisme penguatan berkaitan erat dengan yang namanya gerak dislokasi dan sifat mekanik dari suatu material. Hal ini dikarenakan keadaan deformasi plastis bergantung kepada pergerakan dari dislokasi material. Semakin jauh suatu material dapat berdeformasi secara plastis, maka sifatnya akan semakin ulet dan akan menurunkan kekuatannya. Oleh karena itu, mekanisme penguatan bertujuan untuk mencegah pergerakan dislokasi yang besar sehingga akan didapatkan kekuatan yang baik dari suatu material. Berikutnya akan dibawakan Misericordia Tambajong. Kita masuk pada metode-metode mekanisme penguatan. Yang pertama ada reduksi ukuran butir atau grain size reduction. Kedua, ada mekanisme penguatan larutan padat atau solid solution hardening. Dan yang ketiga ada pengerasan regangan atau strain hardening. Next. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang reduksi ukuran butir atau grain size reduction. Ukuran dari suatu butiran atau diameter dari butir mempengaruhi kekuatan dari suatu material. Orang tahu bahwa masing-masing butir akan memiliki orientasi gerak yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selama deformasi plastik, dislokasi tadi akan menabrak bagian yang disebut batas butir. Nah, pada mekanisme ini batas butir tadilah yang akan menjadi penghalang dan terjadinya dislokasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Samuel. Pada gambar di atas, antara butir A dengan butir B memiliki orientasi pergerakan yang berbeda. Jika dislokasi bergerak searah dengan pergerakan butir A, maka ketika dislokasi tadi bergerak ke arah butir B, maka ia akan terlebih dahulu menabrak bagian batas butir untuk kemudian mengubah arah orientasinya mengikuti butir B. Oleh karena itu, batas butir di sini dapat diartikan sebagai barir atau penghalang. Semakin kecil ukuran dari butir atau semakin kecil diameternya, maka akan semakin banyak terdapat daerah batas butir yang akan menjadi penghalang dari terjadinya dislokasi. Dengan demikian, material dengan butir yang baik atau butir kecil akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding material yang memiliki butir kasar atau butir besar karena memiliki lebih banyak batas butir. Selanjutnya akan dibawakan oleh Efraim. Yang kedua, mekanisme penguatan larutan padat atau solid solution hardening. Mekanisme lainnya adalah dengan menggunakan atom lain yang disisipkan atau mengganti salah satu atom dalam unit sel. Berdasarkan keterangan di atas, logam dalam keadaan murninya memiliki sifat yang lemah dan lebih lembut. Dengan ditambahkannya atom lain yang disisipkan atau digantikan, maka kekuatan atau kekerasan dari suatu material akan lebih besar dibanding dalam keadaan murninya.
Hal ini dikarenakan atom sisipan tadi akan mengalami dislokasi. Ukuran atom yang kecil dan besar yang terlarut akan menurunkan energi regangan. Atom sisipan yang berukuran kecil akan menurunkan energi regangan tekan, sedangkan atom sisipan berukuran besar akan menurunkan energi regangan tarik. Semakin banyak terdapat atom sisipan tadi, maka energi regangan kelamaan akan hilang dan dislokasi juga akan kecil hingga hilang. Variasi komposisi nikel terhadap yield strike, tensile strike, dan elongasi. Representasi dari kehadiran atom lain yang berukuran besar dan kecil terhadap sifat mekanisme logam. Selanjutnya, Allen. Oke, untuk bagian ketiga, yaitu pengerasan regangan atau strain hardening. Next slide. Pengerasan regangan atau strain hardening merupakan fenomena di mana logam kulit berubah sifatnya menjadi lebih keras dan lebih kuat. Penguatan regangan juga disebut dengan istilah cold working, dikarenakan proses hardening dilakukan pada temperatur kamar yang relatif lebih rendah dibanding temperatur leburnya yang tinggi. Nah, kemudian pada gambar dijelaskan bagaimana baja, kuningan, dan tembaga memiliki nilai tegangan yield yang besar. Lalu, mengapa logam yang telah mengalami proses reduksi luasan dapat semakin keras dan kuat? Jawabannya yaitu karena hal ini disebabkan oleh interaksi antara daerah-daerah regangan yang mengalami dislokasi. Saat benda mengalami yang namanya penguatan regangan, otomatis benda akan mengalami dua dislokasi, yaitu dislokasi yang terjadi dalam unit sel dan dislokasi yang disebabkan oleh reduksi luasan tadi. Akibatnya, kepadatan dislokasi akan menjadi semakin besar. Nah, karena saking padatnya dislokasi tadi, ketika suatu bagian hendak mengalami dislokasi, ia akan diganjal oleh dislokasi lainnya. Oke, next, dilanjutkan sama Glenn. Jadi kesimpulannya, logam merupakan bahan material yang memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan bahan material lainnya. Kekuatan logam tersebut ada yang didapat dengan cara alami dan ada juga yang diberi perlakuan yang dapat menguatkan logam. Penguatan pada logam merupakan sebuah perlakuan untuk menambahkan sifat logam menjadi sifat yang lebih baik dibandingkan dengan sifat aslinya. Penguatan pada logam dapat dilakukan dengan cara grain size reduction atau penghalusan butir, solid solution alloying, paduan larutan padat, dan strain hardening. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat berguna bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.